Bismillahirrahmanirrahim. Abu Mahdzurah, beliau adalah muadzin yang ditugaskan oleh Rasulullah SAW untuk mengumandangkan azan di Mekah. Ketika itu beliau berumur 16 tahun, Abu Mahdzurah. Dan proses terpilih menjadi muadzin Rasulullah SAW di Mekah itu unik, karena seorang anak muda yang berumur 16 tahun, sekarang ini mungkin duduk di bangku SMA. Ketika itu pertama-tama, ketika Rasulullah SAW melihat Abu Mahdzurah ketika di Mekah, ketika peristiwa Fathu Makkah pada tahun ke-8 Hijriah, Abu Mahdzurah sebenarnya ingin mengejek Bilal. Abu Mahdzurah ketika itu belum Islam dan beliau mengejek Bilal, ya, karena Bilal seorang Habasyah, seorang yang kulitnya hitam legam. Kemudian beliau mengejek suaranya Bilal. Ada beberapa anak muda yang mengejek Bilal, di antaranya Abu Mahdzurah. Maka Rasulullah SAW memanggil Abu Mahdzurah, "Wahai Abu Mahdzurah, ke sini." Abu Mahdzurah sudah ketakutan, ini dipanggil oleh Rasul pasti saya dihukum. Tapi Rasulullah SAW menunjukkan akhlak yang tinggi kepada Abu Mahdzurah, seraya memegang dada Abu Mahdzurah dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, berkahilah dia dan bersihkan hatinya." Karena apa? Karena anak muda itu kan, kita melihat anak muda itu kadang-kadang suka mengejek. Kalau misalnya ada syiar-syiar agama, kadang-kadang sering diejek. Sikap kita sebagai orang dewasa ketika ada anak-anak muda yang mengejek, kita mengatakan, "Kamu menghina agama, ya. Kamu tidak tahu tentang syariat Islam." Anak muda itu kan ketika kita ajarkan dengan ajaran yang baik dan dia mendengar, dia akan menjadi anak muda yang istimewa. Rasulullah SAW tidak pernah memvonis Abu Mahdzurah, tetapi beliau mendoakan Abu Mahdzurah, "Wahai Abu Mahdzurah, ke sini." Kemudian Rasulullah SAW mendoakan Abu Mahdzurah dan mengatakan kepada Abu Mahdzurah, "Saya ingin engkau menjadi muadzin di Mekah." Ini suatu keistimewaan yang diberikan oleh Rasulullah SAW kepada Abu Mahdzurah. Bukan memarahi Abu Mahdzurah, tetapi Rasulullah SAW bahkan memberikan kehormatan kepada Abu Mahdzurah untuk menjadi muadzin di Mekah. Bahkan dalam riwayat dikatakan Abu Mahdzurah, ya, semenjak itu tidak pernah meninggalkan kegiatan beliau, aktivitas beliau sebagai seorang muadzin. Bahkan beliau wariskan kepada anak beliau, cucu beliau, sampai pada zamannya Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Lihatlah bagaimana efek dari dakwah Rasulullah SAW. Rasulullah SAW tidak pernah langsung memvonis seseorang, tetapi Rasulullah SAW mengajar, Rasulullah SAW mendoakan, Rasulullah SAW memotivasi, Rasulullah SAW mengembangkan potensi yang ada di diri anak muda. Abu Mahdzurah, anak muda yang sekarang ini mungkin sudah kita keluarkan dari masjid, ya. Kalau ada anak muda yang datang ke Masjid Al-Badar, kemudian dia mengejek muadzin, kira-kira kita apakan dia? Ya, bagusnya kita masukkan dalam karung, kemudian kita lempar ke paret. Ya. Ini istihza biddin, ini memperolok-olok agama. Iya, bisa jadi dia memperolok agama, tapi dia itu anak muda yang harus kita ajarkan. Rasulullah SAW memberikan kepada kita satu ilmu yang penting, bagaimana kita bermuamalah dengan anak muda. Bahkan Rasulullah SAW jangankan anak muda, anak kecil Rasulullah SAW biarkan untuk datang ke masjid, tetapi dengan memperhatikan adab-adab masjid. Kalau ada ribut sekali dua kali itu wajar dari seorang anak kecil, tetapi mari kita ajarkan mereka untuk belajar adab-adab selama di masjid.